Salam jumpa kembali para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA semester 1 termokimia. Adapun topik bahasan kita hari ini adalah mengenai manfaat termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan panas reaksi dalam reaksi kimia. Panas reaksi tersebut dikenal dengan nama entalpi. Pemanfaatan termokimia antara lain dalam hal pembentukan dan pemanfaatan energi. Contoh termokimia dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan gas LPG pada kompor gas. Gas LPG umumnya tersusun atas butana. Reaksi pembakaran gas LPG dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi termokimia seperti berikut. C4H10 tambah 6,5O2 menjadi 4CO2 ditambah 5H2O. Yang kedua adalah termometer zat cair. Cara kerja termometer zat cair melibatkan proses termokimia. Ketika suhu naik, maka cairan di bola tabung mengembang lebih banyak daripada gelas yang menutupinya. Akibatnya, cairan yang tipis dipaksa naik ke atas secara kapiler. 3. Pembuatan metana melalui proses pemisahan batu bara cair. Batu bara banyak dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar, bahan pembuatan kosmetik, dan compact disc atau CD. Pada proses pembakaran batu bara akan dihasilkan gas SO2. Gas SO2 ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga alam. Dampak yang paling umum yaitu dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Oleh sebab itu, diterapkan proses desulfurisasi menggunakan serbuk kapur CaCO3 atau spray air kapur CaOH2 dalam alat scrubbers untuk menghilangkan gas SO2. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. CaCO3 ditambah SO2 menjadi CaSO3 ditambah CO2. CaOH2 ditambah SO2 akan menjadi CaSO3 tambah H2O. Keempat, termokimia di dalam buli-buli atau kantong air. Buli-buli umumnya digunakan sebagai alat pengompres. Prinsip kerja buli-buli sama seperti prinsip kerja termokimia pada termos, yaitu menyimpan air panas. Cairan yang dimasukkan ke dalam buli-buli adalah air bersuhu tinggi berkisar antara 36 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius atau bersuhu rendah atau. Kelima adalah kantong penyeka portable. Kantong penyeka portable adalah alat P3K yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kram atau terkilir. Kantong penyeka portable menerapkan konsep reaksi endoterm dan eksoterm secara langsung. Kantung penyeka terbagi menjadi dua jenis, yaitu kantong penyeka dingin dan kantong penyeka panas. Kantong penyeka dingin berupa kantong plastik dua lapis. Bagian luar terisi oleh serbuk amonium nitrat NH4NO3 dan plastik bagian dalam berisi air. Kantong penyeka panas berupa kantong plastik kuat yang bertujuan supaya tidak ada gas oksigen yang bocor, serta dapat menahan tekanan gas oksigen. Hal ini dilakukan karena kantong penyeka panas berisi serbuk-serbuk besi, garam kapur, dan gas oksigen. Reaksi pada kantong penyeka panas menghasilkan kalor sehingga terjadi reaksi eksoterm. Contoh kegiatan yang terjadi pelepasan kalor atau melepas panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kembang api yang menyala. Kedua, kita membakar sesuatu atau reaksi pembakaran. 3. Setrika. 4. Menyalakan lilin. Kelima, besi berkarat. Contoh kegiatan yang terjadi penyerapan kalor atau menyerap panas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama adalah es batu mencair. Kedua, melarutkan amonium klorida dengan air. 3. Fotosintesis. 4. Penguapan air. 5. Memasak telur. Sekarang kita akan membandingkan efisiensi bahan bakar. Berikut ini adalah sebuah tabel nilai kalor bahan bakar beberapa jenis bahan bakar. Di sini kita akan membandingkan antara gas LPG dengan arang. Kelima adalah kantong penyeka portable. Kantong penyeka portable adalah alat P3K yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kram atau terkilir.
Kantong penyekat portable menerapkan konsep reaksi endoterm dan eksoterm secara langsung. Kantong penyeka panas berupa kantong plastik kuat yang bertujuan supaya tidak ada gas oksigen yang bocor, serta dapat menahan tekanan gas oksigen. Hal ini dilakukan karena kantong penyeka panas berisi serbuk-serbuk besi, garam kapur, dan gas oksigen. Reaksi pada kantong penyeka panas menghasilkan kalor sehingga terjadi reaksi eksoterm. Nilai kalor bahan bakar arang adalah 34 kJ per gram. Sehingga dengan uang 5.000 dapat diperoleh 1000 gram arang atau 1 kg dan diperoleh kalor sebanyak 34 kali 1000 kJ. Jadi tiap rupiahnya dia akan mendapat kalor sebanyak 34.000 kJ per 5.000 rupiah sama dengan 6,8 kJ per rupiah. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk LPG. Nilai kalor bahan bakar LPG adalah 40 kJ per gram. Sehingga dengan uang 6.000 diperoleh 1000 gram LPG dan kalor sebanyak 40 kali 1000 kJ sama dengan 40.000 kJ. Jadi tiap rupiahnya mendapat kalor sebanyak 40.000 kJ per 6.000 rupiah sama dengan 6,6 kJ per rupiah. Berarti menggunakan LPG itu lebih murah daripada menggunakan arang.